Sampai saat ini PSSI terus mencari pemain keturunan buat memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja prioritasnya adalah mereka yang berusia muda. Sebab kebutuhan timnas kini nggak cuma di level senior, melainkan juga kelompok umur. Nah, di antara semua nama yang masuk, ada satu yang kayaknya terlalu eman-eman buat diabaikan. Dia adalah Boris van Schuppen, playmaker 22 tahun yang kini merumput di Divisi 2 Liga Belanda bersama NAC Breda. Yap, secara kemampuan dirinya udah terbukti bagus, mulai dari level junior hingga kini membela tim NAC Breda senior. Kemudian soal jam terbang, Boris juga sudah sangat berpengalaman buat pemain seusianya. Lantas siapa sih Boris van Schuppen ini? Hingga ia disebut sebagai saingan kuat Marcelino Ferdinand di pos gelandang serang Indonesia? Timnas Indonesia kini benar-benar akan memulai babak baru demi membangun kekuatan mumpuni untuk kemudian bisa bersaing di level internasional. Di mana salah satunya jelas dengan mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Bila ada yang bertanya, gimana nasib pemain-pemain dalam negeri? Jawabannya simpel, mereka harus bersaing membuktikan kualitasnya. Tapi melihat gimana sejauh ini yang ada, termaksud ketika melihat Coach Nova Arianto ngomel-ngomel di sesi latihan timnas U16, gara-gara nggak bisa passing dan lain-lain. Lalu level intensitas Liga 1 yang masih gitu-gitu aja, maka naturalisasi adalah solusi terbaik. Toh yang didatangkan bukan pemain asing, tetapi mereka yang punya darah Indonesia. Sehingga bagaimanapun mereka layak kok membela timnas Indonesia. Karena jika udah ngomongin timnas, ya yang dilihat kualitas, sesimpel itu. Nah, sekarang ini muncul lagi satu nama pemain keturunan yang sungguh amat disayangkan jika tidak sat-sat dinaturalisasi. Apalagi sang pemain sendiri udah menyatakan minat apabila dihubungi dengan serius. Dan satu nama itu adalah Boris van Schuppen, playmaker 22 tahun yang dimiliki NAC Breda. Ya, pemain yang punya darah Indonesia dari sang nenek tersebut dianggap sebagai prospek cerah di Liga Belanda. Kemudian jika ia berhasil dinaturalisasi, maka besar kemungkinan posisi Marcelino Ferdinand lah yang akan terancam. Jelas bagi Marcel, Boris adalah saingan yang cukup berat, sehingga mau tak mau, Marcel harus lebih meningkatkan performanya. Terutama soal gaya mainnya, yang kadang-kadang terlalu sering ingin show off. Yap, secara posisi, Boris ini naturalnya emang playmaker. Namun ia juga mahir main di posisi gelandang tengah dan winger. Kemudian dari atribut bermain, Boris dikenal mampu melewati lawan dengan mudah dengan teknik dribblenya yang terkesan sederhana namun efektif, alias bukan tipe pemain yang suka aneh-aneh. Lalu Boris juga diketahui memiliki visi bermain yang baik dan mampu memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan setimnya, serta lihai dalam mencari ruang kosong. Dan yang terpenting, secara etos kerja, Boris dikenal sebagai pemain yang pekerja keras dan selalu memberikan 100% dalam setiap pertandingan. Namun dari semua itu, Boris ini terbilang cukup gacor bagi pemain ukuran gelandang. Selain itu, secara jam terbang, ini pemain udah sangat berpengalaman. Meskipun musim ini perjalanannya sedikit terhambat karena cedera lutut. Tercatat Boris ini udah tampil 55 kali buat tim senior NAC Breda dengan mengemas 6 gol dan 6 assist. Tegen NAC in de openingsfase. Weer Adileu vanaf de rechterkant. En Hilterman met de kopbal. Hij staat in de spits bij NAC. Nou valt Bannis, de man in vorm van de laatste wedstrijden, geblesseerd. En Azagari, geslachtofferd, zit op de bank. Na die nederlaag tegen Dordrecht. De revanche moet genomen gaan worden. Met hier Boris van Schuppen. En de redding van Norbert Alblas. Wat een ontknoping hier in Breda. Dan gaat er nog Kai de Roy. Vlag blijft naar beneden. Uiteindelijk helemaal uit elkaar gespeeld. 4-1 voor NAC Breda.
Lebih lanjut, sejak usia muda atau sejak membela tim U19 NAC Breda, Boris udah menunjukkan level permainan yang menawan. Di tim U19, ia mampu mencetak 14 gol dan 3 assist dari 46 pertandingan. Lalu saat naik ke tim U21, pemain bertinggi 175 cm tersebut mampu mencetak 7 gol dan 2 assist dari 18 penampilan. Artinya secara kualitas, ini pemain ibaratnya tinggal menunggu waktu untuk bisa main di level Eredivisie. Apalagi kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Namun sepertinya itu akan sulit terjadi karena ia harus cedera di pertengahan musim. Ya, musim ini sendiri Boris sendiri sebenarnya mampu mencatatkan statistik yang mengesankan sebelum akhirnya cedera lutut, di mana ia telah mencatatkan 22 penampilan di Eredivisie dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Intinya, pemain yang diketahui sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo tersebut dianggap sebagai gelandang serbaguna yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Kemampuannya dalam dribble, passing, dan visi bermainnya yang baik menjadi aset berharga di Liga Belanda. Dan bila nantinya ia join ke timnas Indonesia, maka dijamin lini serang Indonesia bakal lebih kreatif lagi. Karena melihat dari kemampuannya, tentu akan sangat memudahkan Coach Shin untuk menentukan variasi taktik. Ya, pada akhirnya kini tergantung gimana langkah PSSI. Sebab pasti dengan bakat semacam itu dan jika udah kembali perform pasca cedera, Boris ini juga pastinya akan mendapatkan panggilan timnas Belanda. Apalagi jika udah main di Eredivisie, maka kemungkinan itu bisa saja terjadi. Untuk itu sekali lagi semoga aja nih bisa menjadi pertimbangan karena dengan bergabungnya Boris, maka itu akan membuat lini tengah Indonesia jadi lebih bagus. Sebab di sana udah ada nama-nama macam Ivar Jenner, Marcelino, hingga Tom Haye yang selangkah lagi akan menjadi WNI. So, gimana nih menurut kalian? Angkut nggak nih? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.